Jumpa kembali di kanal YouTube Oma Solusi Indonesia pada tanggal yang luar biasa bagi saya, tanggal 30 April 2024, hari Selasa, di mana pada tanggal 28 April 2024 kemarin saya sudah mengumumkan saya mengadakan kompetisi. Ikuti kompetisi berdialog dengan kolektor, episodenya tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024. Dan video yang saat ini sedang Anda tonton, saya berikan sebuah topik atau judul kompetisi berdialog dengan kolektor, episode yang pertama, di mana saya akan menyetelkan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu bahwa hari ini tanggal 30 April 2024 saya membuat video ini jam 15.33 WIB. Dan video saya direspon oleh dua peserta. Peserta pertama bernama Bapak Nanang Firmansyah dengan nomor telepon +62 8223 010 XXX. Dan Pak Nanang Firmansyah ini berasal dari kota Surabaya. Hari ini mendapatkan telepon dari seorang desko bernama Dita, mewakili dari Bank DBS. Nomor handphone yang digunakan oleh deskolnya adalah 081 180 104232, ditelepon jam 10.35 WIB. Durasi penelponannya adalah 3 menit 55 detik. Baik, yang peserta kedua adalah beliau Bapak Muhammad Yamin. Handphone beliau di +62 8136 792 XXXX. Beliau ditelepon oleh mengaku bernama Rena P. Simanuhuruk, mewakili dari Bank CMB, ditelepon jam 14.31 WIB. Baik, saya akan setelkan dulu durasinya Pak Muhyamin. 6 menit lebih 2 detik, ditelepon menggunakan nomor 085 65790 1309. Jadi sudah jelas ada dua peserta. Terima kasih saya ucapkan. Dan peserta pertama akan saya setelkan dulu, saya urutkan dari jamnya. Dan kemudian saya juga
Sebenarnya hari ini ada lebih dari dua, tapi saya usahakan supaya saya bisa konsentrasi dan saya bisa minta pendapat dari 6 mentor saya untuk penilaiannya. Itu saya memutuskan untuk perharinya mensetelkan 2 voice record saja. Baik, akan saya setelkan dulu untuk yang Pak Nanang Firmansyah. Saya ulangi, di telepon mewakili dari Bank DBS, mengaku bernama Dita, durasinya 3 menit 55 detik. Selamat mendengarkan. Halo, 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 selamat siang. siang. Dengan Bapak Nanang Firmansyah. Betul, dari mana ini? Dengan siapa saya bicara? Pak, ya, Tita dari Bank DBS. Siapa nama kamu? Tita, Dita. ya. Kenapa ya? Gimana Pak ini untuk pembayaran kartu kreditnya? DBS bisa diizin lain tesnya Pak. Seperti pernyataan saya sebelumnya, Berarti memang Bapak tidak ada niat saya, berarti ya Pak ya? ya itu betul, belum ada sudah kamu jawab itu. Kenapa itu alasannya? Bapak masih kerja, masih yang di usaha dagang Anjaya itu masih. Saya kerja, nggak kerja bukan urusan kamu ya. Yang penting intinya saya belum ada niat. Ada tadi kan di Bank DBS. Betul. Saya minta nomor sayangnya. Makanya saya tanya, Bapak masih kerja atau tidak? Saya kerja nggak kerja bukan urusan Anda. Yang penting nanti kalau sudah ada daya pasti saya. Urusan saya. Ini kan untuk bayar utang Bapak. Urusan saya. Intinya gini, saya belum ada niat untuk membayar. Saya kerja nggak kerja bukan urusan Anda. Oke? Halo Pak. Ya, halo, kenapa tidak? Ya kan Bapak nggak ada. Mungkin memang Bapak ini ya, apa namanya, nggak tahu dia masih kerja. Terus saya tuh nggak punya saudara, kalau bisa pinjam ke teman untuk pembayarannya. Kamu kan intinya kan nagih nih ke saya ya. Jadi pembeliannya ketagihan saja, nggak usah ke tempat-tempat yang lainnya. Intinya gini, Dita, ya, saya belum Kan ada Bapak niat. nggak mau niat gaya, ada niat saya kan masih kerja kan nggak ada niat saya tuh agak gimana ya Pak pernyataan Bapak itu. Kan Bapak udah ngutang, udah dipakai, udah dimakan, uangnya kan. Ya, itu kan saya belum ada dananya yang buat saya bayar, ya. Ya usaha lah Pak, usaha lah. Ya, untuk saat ini saya belum berusaha. Cuma saya hanya bisa menjawab saja, menanggungnya belum di DBS ya. Nah, Bapak yakin tahun-tahun depan Bapak masih sehat? Gitu. Ya, kamu doakan aja sehat lah. Nanti kalau nggak sehat kan gimana buat bayarnya? Itu loh. Biasanya ini kita nggak tahu untuk gimana kan. Ada program keringanan. Masa ya program keringanannya juga ditolak? Karena nggak ada dananya buat bayar. Nah, kalau mau ikut program ya percuma Ya juga. usaha Pak, usaha Pak, usaha. Kamu ini aneh ya. Pokoknya udah berusaha nggak ada dananya. Dipaksa berusaha terus. Saya kan udah berusaha. Tapi mau ada dananya. Kalau gini begini Pak, gini, kalau misalkan tadi Bapak masih kerja, jadi tidak ada pemasukan. Iya kan? Berarti kan otomatis bisa bayar utang. Pemasukannya itu untuk kebutuhan saya sehari-hari. Kalau untuk Ya penyelesaian kan utang belum gimana? ada. Kan udah dipakai uangnya. Ya kan dikasih fasilitas ya pakai Jadi dulu kembalikan nanti. apa? Kalau udah dipakai. Ya nanti kalau sudah ada dananya baru dikembalikan. Sabarlah tunggu. Ya Bapak kan nggak bisa pakai aja uang kembali ini nggak mau. Ya nanti kalau sudah ada dananya baru dikembalikan. Oke, dimatikan. Saya akan review sedikit untuk Pak Nanang Firmansyah bahwa pada dasarnya sudah luar biasa cara menjawabnya, bahwa ketika Anda dipojokkan
apakah sudah bekerja dan saat ini apakah ada penghasilan, itu sebenarnya sebuah interogasi. Dan menurut saya, hemat saya, bahwa kolektor itu fungsinya hanya reminder. Pak, kira-kira mau kapan bayar? Dan ketika debiturnya sudah menerima telepon, mengangkat dan mengatakan bahwa saat ini belum ada untuk rencana penyelesaian, itu artinya sebenarnya sudah sangat cukup. Dan sudah dipertegas oleh Pak Nanang Firmansyah bahwa intinya kan Anda menagih. Dan itulah kolektor. Mereka pasti menyuruh kita untuk mengemis, meminta-minta tolong kepada sanak kerabat, saudara, agar untuk menutup hutang yang kita miliki atau yang sedang tertunggak. Hal ini sah-sah saja bagi mungkin yang memang tidak minta, tapi ada sanak saudara yang memang ada kemampuan bayar dan tidak ada syarat dan ketentuan berlaku untuk mau menolong orang tersebut. Akan tetapi jika tidak ada orang atau saudara, sanak saudara, kerabat yang menawarkan hal tersebut, menawarkan mungkin bisa jadi tetap ada menawarkan, tapi ada syarat dan ketentuan berlaku. Artinya ada pamrih. Entah itu harus ada bunga, entah itu harus ada whatever itu janganlah Anda sampai mau menuruti pesan deskol. Karena harapan saya Anda harus sebagai orang yang bukan pecundang. Anda harus menjadi seorang yang kasatria. Berani berbuat, berani tanggung jawab. Jadi kita tidak akan mau untuk memenuhi sarannya deskol, apalagi dengan mempressure, menelponi orang-orang yang keluarga inti kita agar supaya kita ditolong. Itu tidak saya rekomendasi sama sekali. Dan itulah review saya dari kompetisi berdialog dengan deskol yang mewakili dari DBS, dan cara berdialognya sudah baik dan luar biasa. Dan akhirnya deskol tadi mematikan telepon yang diberikan, telepon yang diselenggarakan oleh dia. Jadi deskolnya menyelenggarakan telepon tapi dimatikan. Dan ini kemudian saya akan sediakan untuk yang peserta kedua, Bapak Muhammad Yamin. Ini ditelepon dari Bank UOB. Bank UOB, saya ulang lagi. Bukan Bank UOB, Bank CIMB Niaga. Saya ulang, dari Bank CIMB Niaga. Deskolnya bernama Rena P. Simani Huruf, menggunakan 08557901 berdurasi 6 menit 2 detik. Dan selamat mendengarkan rekaman dari Pak tentang SOP. Halo. Pak Muhammad Yamin. Halo. Iya, selamat siang Bapak Muhammad Yamin ya. Iya, betul. Pak, dari gaming ya, saya mau sampaikan Pak dari bagian saksi ya Pak ya. Pak, di sini kami kan sudah terima dokumen Bapak ya, surat permohonan sama penyidik Bapak. Nah, yang kami kirimkan ini kan tadi suratnya 15 juta 700 ya Pak ya, tapi Bapak untuk suratnya di atas 10 juta. Ini maksudnya apa ya Pak? Ya maksudnya kemampuannya begitu. Bukannya Bapak bilang ke staff saya 15 juta 700. Ya itu enggak ada bilang kan kenapa? Iya, 15 juta 700 ini kok masih ragu loh Pak. Maksudnya masih apa namanya? Belum tentu juga disetujui ini Pak.
nih bapak kembalikan, bukannya mau semaunya bapak gitu loh. Ya nggak, bukan semaunya saya, kan saya ada kemampuannya begitu. Nggak bisa, 10 juta nggak bisa pak. Ya udah, kalau nggak bisa Daripada saya buang-buang waktu, maksudnya mengajukan hal yang nggak bisa, buat apa saya pahit aja. Kalau emang bapak mau dibantu, saya bantu di angka 20 juta. Nggak bisa di angka 15 juta, ya itu sudah, nggak bisa. kalau nggak bisa nggak apa-apa. Ya kalau bapak nggak mau, ya udah sesuai kewajiban bapak, 30 juta sekian. Ya belum ada dana yang saat ini. Kenapa? Dananya belum ada. Dan jangan bilang nggak ada pak. Bapak waktu bapak menggunakan kartu kredit yang niaganya untuk pembayaran, bapak sudah tahu dong resikonya seperti apa ya kan? Kalau bapak enggak, seperti apa resikonya? Nggak usah berbalik ke sana lah, ya. Kita Ya, kan nggak ini tahu saya ajukan 20 juta pak, 15 juta 700 nggak bisa. Ya Kalau sudah, bapak mau, bisa, nggak apa-apa. 20 juta saya ajukan. Ya, nggak Ini pun bulan tentu juga di Ya udah, saya nggak di ada mana pak? duitnya, nggak ada, nggak bisa, nggak ada duitnya. Nggak ada Karena dananya bisa, saya. bapak tulis di atas kertas itu 10 juta, artinya bapak sudah pegang dong 10 juta, benar nggak pak? Loh ya, sekarang begini, kalau disetujui saya akan cari gitu loh. Kalau nggak disetujui, udah dari Benar mana pak, bapak hidup apa adanya aja pak, nggak usah bohong bapak ya. Bapak bilang, kadang omongan itu jadi doa loh pak gitu. Bapak orang, maksudnya orang bapak ada kok, bapak bilang nggak ada, nggak usah gitu Oh iya, pak. memang belum, kalau disetujui saya akan usaha hari ini kan gitu loh, bukan belum dari Iya, tangan. 10 juta nggak bisa, bapak kalau nggak nggak bisa, bisa, kan masih apa? kewajiban anda, 30 juta sekian. Ya udah, nggak apa-apa, kita tunggu aja gitu loh. Pak, ini namanya bapak maksa loh gitu loh, maksa. Lo tuh bukan maksa, saya bukan maksa, kemampuannya kok. Bapak punya jabatan pak, maksudnya bapak juga bukan Apa? orang ini ya, bukan orang sembarangan gitu menurut saya ya. Sembarangan gimana? Bapak bukan orang sembarangan, maksud saya bapak juga tahu lah, maksudnya tentang SOP-nya seperti apa gitu. Lah iya, ini gini loh, kalau disetujui, gini kan. Saya nggak mau berdebat ya, kalau disetujui, kalau nggak disetujui, ya sudah, kan begitu loh. Iya, oke, kalau emang itu bapak kembalikan pak, kembalikan bapak. Ya kemarin tunggu saya ada duit gitu loh, kalau saya belum ada duit, ya jangan kembali. Jangan bilang nggak ada duit. Loh, Iya pak ya, kalau emang bapak nggak bisa sekaligus bayar, minimum paymentnya pak, bapak bayar ya sampai nggak ada, saya mau lunas aja. 10% pak, 3 juta bapak akan ini bapak bayar. Saya mau lunas aja, saya nggak mau ada cicil-cicilan gitu. Ya kalau lunas, Kalau setuju, kalau nggak, ya sudah. nggak bisa. Ya nggak bisa, nggak apa-apa, itu saya tunggu aja. 10 juta bulan ini sisanya bulan ini sampai mana pak? Nggak ada. Itu aja saya kalkulasi di Nggak ada. bapak. Bapak jangan ini pak, maksudnya bikin Jangan aturan apa? sendiri gitu loh pak. Gua menang begini bagaimana? Kan saya ini kan baik, saya sudah ada gitu loh. Saya mencari kalau disetujui, kalau nggak disetujui, ya udah gitu. Istiqomah baik itu ada pertimbangannya pak. Ya silakan aja pertimbangan, itu kan menurut Anda belum sampaikan kan gitu loh. Anda belum sampaikan capital Anda gitu. Iya, omongan itu juga itikad baik pak. Tapi Iya, realisasinya gitu. seperti apa? Ya, Itu sekarang aja. pakai, sekarang kalau Anda diajukan dulu, kalau nggak diajukan disetujui, ya sudah. Kita saya mau mengajukan. Iya, kalau emang bapak jangan maksain juga pak. Gitu. Saya nggak maksain. Kalau Anda setuju, kalau Anda nggak setuju, ya sudah kan begitu loh. Iya, kalau nggak disetujui ya bapak Ya bayar sudah pak. aja kan, belum ada begitu Paymentnya, ya. Pak. Tunggu saya ada duit Minimum gitu. paymentnya 10% Tunggu saya ada pak. duit gitu. 10%. Iya. Jangan bilang nggak ada duit pak. Iya, Nanti uang gitu. bapak ini loh pak, hilang gitu. Nggak, Jangan bilang nggak ada nggak usah ngomong begitu, nggak usah ngomong macam-macam lah gitu loh ya. Iya. Kalau disetujui, oke. Kalau nggak setuju, ya Bapak sudah bilang nggak ada begitu aja. duit kan. Kita nggak usah banyak cerita panjang lebar lah. Percuma kita berdebat kalau nggak ada persetujuan gitu. Ya ngerti nggak? Iya. Iya, makanya Saya pasti ada telepon kalau begini terus gitu loh. ya 10 juta emang nggak bisa. Ya udah, kalau nggak bisa ya sudah. Saya tunggu aja gitu loh. Iya, saya ajukan 20 gimana pak? Enggak. Kemampuan saya itu. Gitu loh. 10 juta bapak bayar bulan ini sisanya. Nggak bisa. Nggak ada. Itu bapak bikin aturan sendiri loh pak. Saya nggak bikin aturan, gini loh. Saya nggak mau ngomong lagi nih ya. Saya mati di telepon nih. Terus? Ya. Ya kan saya bicara di awal. Saya mati di telepon itu kan. Gitu. 10 juta nggak bisa pak. Bapak bayarkan aja 10% ya pak. Dari sekian bapak. Halo pak. Oke, itu tadi adalah peserta kedua, Pak Muhammad Yamin. Saya akan review untuk voice record dari Pak Muhammad Yamin bahwa pada dasarnya adalah gaya bicaranya cukup tegas dan tepat, bahwa yang namanya bernegosiasi itu tidak artinya memaksakan kehendak.
Kalau misalkan debitur itu sudah dipaksa sebenarnya, dipaksa untuk menyebutkan berapa kemampuan yang mungkin bisa untuk sekali bayar lunas, dan sudah dikatakan oleh Pak Muhammad di satu angka tertentu, itu artinya bank menyetujui ya silahkan, bank tidak menyetujui ya silahkan. Jadi kata-kata Deskol bahwa debitur jangan seenaknya sendiri itu adalah tidak benar sama sekali. Apalagi ada kata-kata jangan buang-buang waktu, kalau misalkan segini itu tidak akan pernah disetujui. Itu namanya adalah belum diusahakan sudah diputuskan oleh seorang Deskol. Padahal Deskol itu tidak punya decision maker. Dan sedikit masukan untuk Pak Muhammad Yamin, bahwa ketika Deskol itu masih nerocos terus, masih cacat cuat, itu idealnya kata-kata kalau Anda masih nerocos terus, saya akan matikan teleponnya, itu saya berikan himbauan untuk ke depan tidak perlu Anda ungkapkan bahwa kalau Anda tidak menyetujui dan Anda masih nerocos terus, saya akan matikan teleponnya. Tapi lebih alangkah baiknya jika Anda menjawabnya, ya kalau memang tidak setujui, Anda mau ngomong A sampai Z, mau 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, sampai 1 jam pun, saya akan gantung telepon ini. Silahkan Anda ngomong sampai capek. Dan artinya apa? Artinya kita membuat mereka bahwa mereka yang mematikan. Jadi hukumnya atau protapnya ajaran dari Ummah Solusi Indonesia, kita ini jangan yang mematikan telepon ketika kita dihubungi oleh Deskol. Tapi buatlah Deskol yang akhirnya capek, bercacat cuek, dan kita bisa meladeni dengan penuh kesabaran. Kita bisa mematahkan semua trik-trik, semua debat kusir yang mereka lakukan pada kita. Dan ketika mereka itu intinya sudah kehabisan kata, mereka dengan sangat jengkel, dan mereka sendiri yang pasti, saya katakan pasti, mereka mematikan telepon yang saat itu mereka lakukan. Jadi secara keseluruhan luar biasa Pak Muhammad Yamin, ketegasan cara jawab Anda luar biasa dahsyat. Hanya himbauannya adalah kata-kata kalau tidak disetujui dan Anda ngeyel, saya akan matikan telepon ini. Harapannya bisa Anda revisi dengan ya sudah, silahkan Anda ngomong sampai capek, saya hanya merespon dengan diam. Merespon dengan diam artinya nanti supaya mereka Deskol tadi yang mematikan telepon yang saat itu mereka sedang lakukan. Kira-kira demikian untuk episode yang pertama, dan tunggu episode yang selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat, semoga video ini bisa memberi wacana edukasi, dan kompetisi ini bisa memberikan sebuah pencerahan bagi seluruh debitur yang saat ini sedang macet, terutama yang baru macet, supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Deskol dengan baik dan benar. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.